Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini merupakan pertemuan pertama di awal semester 2 yang pada kali ini kita membahas tentang dinamika kependudukan di Indonesia untuk pembangunan perencanaan pembangunan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama memahami faktor dinamika dan proyeksi kependudukan, yang kedua memahami mobilitas penduduk dan tenaga kerja, yang ketiga memahami kualitas penduduk dan IPM, keempat menjelaskan bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Selanjutnya mengidentifikasi permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan. Lanjut menganalisis sumber data kependudukan. Yang terakhir mengolah dan menganalisis data kependudukan. Untuk yang pertama itu memahami faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Apa itu dinamika penduduk? Di sini bisa kita lihat dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang terjadi terus-menerus tiap tahun. Dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk, dipengaruhi faktor demografi. Faktor demografi itu sendiri yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor alami dan yang kedua faktor non-alami. Faktor alaminya ada dua, kelahiran atau natalitas dan kematian atau mortalitas. Faktor non-alaminya ialah perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, di sini faktor demografi kita buat bagan agar kita lebih paham dan lebih mudah dimengerti. Jadi dinamika pendudukan itu kan faktornya ada tiga, natalitas, mortalitas, dan migrasi. Natalitas dibagi dua lagi, pronatalitas, antinatalitas. Mortalitas dibagi dua, promortalitas dan antimortalitas. Yang migrasi juga dibagi dua, sirkuler dan permanen. Di sini merupakan pengantar demografi. Jadi sebelum kita lanjut memahami tentang dinamika kependudukan, kita perlu tahu apa itu sih demografi. Apa yang disebut dengan faktor demografi itu tersendiri. Yang pertama di sini demografi adalah ilmu pengetahuan yang mengunggulkan serta menyelidiki data statistik penduduk untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan kepadatan, kematian, kelahiran, perpindahan, dan penyebaran penduduk. Asal-usul kata demografi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos dan grafien. Demos artinya rakyat, grafien artinya menggambar atau menulis. Jadi demografi dapat disimpulkan adalah tulisan atau karangan tentang rakyat atau penduduk. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini sejarah kependudukan dunia. Maaf jika ada gangguan, banyak gangguan ya.
karena ini merekamnya di depan masjid. Jadi di sini bisa kita baca dulu sejarahnya. Pertama itu dicatatnya penduduk di dunia ini pada tahun 1650. Penduduk dunia diperkirakan pada waktu itu berjumlah 500 juta. Jadi diperlukan waktu sekitar 1650 tahun menjadi penduduk dunia 2 kali lipat. Maksudnya dari tahun 650 sampai tahun 1850 penduduk di dunia itu jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Yang awalnya 500 juta menjadi 1 miliar. Dan begitu seterusnya. Setelah tahun 1930 jumlah penduduk itu mencapai 2 miliar. Jadi tiap tahun itu jumlahnya hampir 2 kali lipat. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca ulang-ulang kembali dan juga mencari referensi. Ini perkiraan penduduk di dunia pada tahun sekarang 2021. Indonesia masih di urutan keempat dengan jumlah total penduduk 276.361.788 jiwa. Nah, itu merupakan penduduk yang tercatat di Dukcapil. Selanjutnya di sini teori kependudukan. Yang pertama menurut teori Malthus, an essay on population. Penduduk berkembang menurut deret ukur 1, 2, 4, 8. Sedangkan bahan pangan berkembang menurut deret hitung 1, 2, 3, 4. Artinya pertumbuhan penduduk itu lebih cepat daripada pertumbuhan pangan yang ada di dunia ini. Yang kedua, teori Marx. Menurut Marx, semakin banyak jumlah manusia, maka akan semakin banyak produksi pangan yang dihasilkan. Jadi selanjutnya di sini fertilitas atau tingkat kelahiran. Itu suatu pengertian digunakan untuk menunjukkan tingkat pertambahan anak. Fertilitas juga sering disebut natalitas, yaitu jumlah kelahiran tiap 1.000 orang penduduk per tahun. Di sini di skala tingkat kelahiran kurang lebih 30 di golongan tinggi, 20-30 di golongan sedang, dan 20 ke bawah di golongan rendah. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fertilitas suatu negara? Di sini ada 7. Yang pertama kepercayaan dan agama, kedua tingkat pendidikan, 3 kondisi ekonomi, 4 kebijakan pemerintah, 5 istiadat dalam masyarakat, 6 struktur penduduk, dan yang ke-7 kesehatan. Dari ke-7 faktor itulah suatu negara bisa bertambah jumlah penduduknya. Nah, di sini faktor-faktor yang menambah jumlah kelahiran. Yang pertama nikah usia muda. Sekarang kan banyak di usia muda sudah menikah. Itu merupakan juga faktor dari bertambahnya jumlah kelahiran. Nah, dengan bertambah kelahiran, maka bertambah pula lah penduduk di negara kita ini, Indonesia. Selanjutnya tingkat kesehatan. Ketiga, asumsi bahwa banyak anak banyak rezeki. Keempat, kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional.
Kelima, kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana dan keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai penentu status dan penerus nama keluarga. Itu faktor yang menambah. Sedangkan faktor penghambatnya apa? Yang pertama di sini pelaksanaan program keluarga berencana. Yang kedua, asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga. Ketiga, pembatasan tunjangan anak dari 4 kerja orang tua dan penundaan usia pernikahan. Dari kedua faktor ini bisa kita ketahui apa saja yang bisa menambah jumlah penduduk atau jumlah kelahiran di suatu negara dan apa saja juga yang menghambat jumlah kelahiran itu sendiri. Nah, di sini kita dapat mengukur angka kelahiran. Ada 3 macam ya. Yang pertama itu angka kelahiran kasar dengan rumus CBR dibagi sama dengan B dibagi P dikali K. CBR itu merupakan kependekan dari crude birth rate yang artinya angka kelahiran kasar. Nah, tanda B di sini bisa dilihat di penjelasan berikut. B adalah banyaknya kelahiran selama 1 tahun, P banyaknya penduduk pada pertengahan tahun, dan K bilangan konstanta, biasanya 1000. Sini ada contoh. Banyak kelahiran di Jakarta pada tahun 1970 adalah 182.880 orang bayi. Banyaknya penduduk Jakarta pada pertengahan tahun 1970 sebesar 4.546.942 orang. Maka dapat kita rumuskan angka kelahiran kasarnya yaitu 182.880 dibagi 4.546.942 kemudian dikali 1000. Nah, dapatlah di sini 40,2 jiwa per 1000 penduduknya itu. Jadi dapat dikatakan angka kelahiran kasarnya 40,2 jiwa, ya 40 jiwa lah, 40 jiwa dalam 1000 penduduk. Selanjutnya, angka kelahiran umum. Caranya sama saja. Tinggal kalian lihat di sini. Selanjutnya lagi, angka kelahiran menurut kelompok usia. Sebenarnya caranya sama, baik untuk menghitung angka kelahiran kasar, angka kelahiran umum, dan angka kelahiran menurut kelompok usia. Cuman di sini dibedakan dari rumus itu sendiri. Dan di situ sudah ada penjelasannya. Ya, apa itu ASBR, apa itu BX, apa itu PX, sudah ada penjelasannya. Tinggal kalian pahami, kemudian contohnya dipahami juga, masukkan sesuai dengan rumus, lalu dihitung. Di sini dicontohkan lagi. Pada tahun 2016 di suatu wilayah terdapat 500.000 wanita yang berumur 20 sampai 24 tahun. Jumlah kelahiran bayi hidup dari wanita kelompok umur tersebut sebanyak 8.000 orang. Ini tanyakan apanya? Berapa angka ASBR wilayah tersebut? Jadi dapat dikatakan di sini 8.000 dibagi 500.000 dikali 1.000. Dapatlah 16 jiwa. Jadi per 1000-nya itu 16 jiwa
tambahan angka kelahiran wanita yang berumur 20 sampai 24. Jadi jika dalam suatu wilayah itu ada 2.000 orang wanita yang berusia 20 sampai 24, maka bisa dikatakan dalam 1 tahun itu ya 16 kali 2 berarti 32 jiwa. Karena dalam per 1000-nya 16 jiwa. Insya Allah kalian sudah mengerti sampai di sini. Nah, sebelum kalian lanjut ke mortalitas, perlu dipahami ketiga itu dulu. Angka kelahiran kasar, angka kelahiran umum, dan angka kelahiran menurut kelompok usia. Di sini mortalitas. Jadi mortalitas di sini merupakan tingkat kematian. Yaitu angka atau jumlah kematian per tahun per 1000 penduduk. Skalanya di sini dibagi 3 juga, skala rendah, sedang, dan tinggi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ya, baik menambah atau menghambat. Di sini bisa kita lihat faktor yang menambah jumlah kematian atau mortalitas. Pertama, rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Kedua, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Ketiga, kecelakaan lalu lintas. 4, bencana alam. Peperangan. Dan lain-lain. Dan lain-lain ini bisa salah satunya ya wabah penyakit. Ya. Wabah penyakit yang saat ini kita dilanda. Wabah penyakit yang bernama COVID-19. Maka dari itu kita harus berhati-hati agar tidak masuk pada penambahan jumlah kematian di tahun 2021 ini. Makanya tetap semangat, belajar dari rumah. Jangan sampai menghalangi keinginan kita untuk belajar. Bencana alam juga masuk faktor yang menambah kematian. Mungkin kalian sudah mendengar berita atau melihat berita di televisi yang pada hari tanggal 9 ini. Pada tanggal 9 telah terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya yang jatuhnya diperkirakan di Kepulauan Seribu, sekitar Kepulauan Seribu. Itu juga merupakan faktor yang menambah jumlah kematian atau mortalitas. Apa yang menghambat? Nah, ini yang menghambat. Salah satu penghambatnya, pertama, tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Ketiga, lingkungan yang bersih dan teratur. 4, ajaran agama yang melarang bunuh diri, dan lain-lain. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi mortalitas. Pengukurannya juga sama. Yang pertama di sini ada istilahnya angka kematian kasar. Sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan natalitas atau kelahiran. Yang pertama juga ada istilah angka kelahiran kasar. Di mortalitas juga ada pengukurannya angka kematian kasar yang bisa kita hitung dengan rumus yang sudah terpampang di layar kalian. Ini bisa dipahami tanpa harus saya jelaskan kembali. Dan kalau kalian sudah paham semua, karena caranya sama dengan yang angka kelahiran. Di belakang ini rumus-rumus seperti ini semuanya caranya sama. Cuman kita
Yang membedakan ya rumusnya. Tinggal memasukkan sesuai yang diberikan rumus itu. Di sini sudah dijelaskan semua. Kita lanjut saja dulu. Ada angka kematian menurut kelompok umum. Ada angka kematian bayi. Jadi silahkan dipahami terlebih dahulu apa saja yang mempengaruhi angka kelahiran dan apa-apa saja yang mempengaruhi angka kematian. Selanjutnya di sini ada migrasi. Nah, migrasi itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Ada imigrasi, ada emigrasi. Kalau imigrasi itu berarti perpindahan penduduk dari negara lain ke suatu negara. Kalau emigrasi itu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Kalau imigrasi masuknya. Nah, pengertian imigrasi sendiri itu apa? Migrasi itu merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, melewati batas negara atau batas daerah administrasi tertentu dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Umpama kalian sudah bosan tinggal di Batu Putih, mau migrasi ke Jakarta. Nah, itu merupakan juga pertambahan penduduk di suatu wilayah. Artinya ketika kalian pindah ke Jakarta, maka terjadi penambahan penduduk di wilayah Jakarta itu sendiri dan berkurangnya penduduk di wilayah Batu Putih karena terjadi emigrasi keluar. Jadi ada emigrasi atau imigrasi. Migrasi ini ada istilah lokal, ada ya berpindah ke negara lain. Bentar ya, ada iklan nih. Apa? Lu, cacak ngacir, cengek rengat. Ya, para Mariana. Ya. Faktor apa saja di sini? Faktor migrasi, faktor yang mempengaruhi migrasi, pertama faktor pendorong adalah faktor-faktor yang cengerenger, cacak ngacir ya. Iklan, cengerenger. Jadi di sini faktor pendorong adalah faktor-faktor yang merangsang proses migrasi yang berasal dari tempat asal. Yang pertama di sini bencana alam, lahan yang sempit, wabah penyakit, perang. Faktor penariknya apa? Faktor yang merangsang proses migrasi yang berasal dari tempat tujuan, upah yang tinggi, penghidupan yang lebih layak di tempat yang baru, dan lapangan kerja yang luas. Di sini menurut Everett Ashley, ada 4 faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi. Yang pertama, faktor-faktor yang terdapat di daerah asal. Kedua, faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan. Ketiga, rintangan-rintangan yang menghambat. Keempat, faktor-faktor pribadi. Nah, teori migrasi di sini bisa kalian baca karena saya yakin kalian sudah bisa membaca semua dan tidak sulit untuk dipahami. Ini hanya penambahan referensi apa itu yang disebut dengan migrasi itu sendiri. Ada sejarah migrasi, silahkan dibaca. Jenis migrasi yang saya jelaskan tadi dari dua sini ya, migrasi internasional dan migrasi internal.
atau regional, bisa dikatakan regional untuk yang internal ini. Jadi perpindahannya cuman tetap dalam satu negara, cuman berbeda wilayah. Maaf audionya agak feedback ini. Angka migrasi. Angka migrasi di sini ada 4. Ya. Yang pertama angka migrasi masuk, yang keluar angka migrasi keluar, yang ketiga angka migrasi neto, yang keempat angka migrasi bruto. Di situ sudah dijelaskan, ada rumus-rumusnya semuanya. Caranya juga sama dengan yang cara mencari angka kematian maupun angka kelahiran. Jadi tanpa harus saya jelaskan kembali satu persatu, agar mempersingkat waktu, insya Allah kalian sudah paham semuanya. Karena ini saya sudah berjemur dari pagi. Lalak lah. Nah, di sini istilah ledakan penduduk. Jadi pertama kali itu di tahun 1968, Paul R. Ehrlich membuat buku The Population Bomb atau ledakan penduduk. Ya karena kita lihat di awal kan sejarah penduduk itu sendiri bertambahnya hampir 2 kali lipat. Jadi dari 500 ke 1 miliar, dari 1 miliar ke 2 miliar dan seterusnya. Nah, jadi di sini diramalkan ya, adanya bencana kemanusiaan akibat terlalu banyaknya penduduk dan ledakan penduduk, bahwa laju pertumbuhan penduduk mengikuti pertumbuhan eksponensial dan akan melampaui suplai makanan yang akan mengakibatkan kelaparan. Itu prediksi. Nah, di sini cara menghitung pertumbuhan penduduk. Ada rumus PPT sama dengan L dikurangi M plus I dikurangi E. Jadi cara menghitungnya ya sama juga, tinggal memasukkan L itu apa. Di situ dijelaskan jumlah kelahiran dalam periode tertentu. M apa? Jumlah kematian dalam periode tertentu. I, imigrasi dalam periode tertentu. E, emigrasi dalam periode tertentu. Nah, tinggal dimasukkan jumlahnya. Insya Allah ini sudah paham. Kalau untuk cara menghitungnya yang nggak paham, bisa ditanya di mapel matematika. Sama saja, tinggal dipahami rumus-rumusnya itu ya. Menghitung pertumbuhan penduduk alami. Ya sama, saya rasa sudah sama tanpa harus dijelaskan kembali ya. Caranya tinggal masukkan rumus, tinggal dibaca itu. Feedback suaranya ini. Permasalahan penduduk. Masalah kekurangan penduduk, masalah kelebihan penduduk, perdagangan penduduk yang cepat, persebaran penduduk yang kurang merata, urbanisasi, masalah komposisi penduduk, kualitas penduduk yang rendah. Itu semuanya merupakan permasalahan-permasalahan penduduk yang harus diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Ya kita sebagai generasi muda harus juga ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan penduduk itu sendiri. Di sini program pemerintah di bidang pendudukan. Usaha pemerintah dalam mengatasi permasalahan penduduk ini sendiri. Yang pertama apa? Yang pertama pemerataan penyebaran penduduk. Yang kedua perbaikan di bidang pertanian. Yang ketiga industrialisasi. Yang keempat pengaturan pembatasan kelahiran.
Jadi dengan pemerataan penyebaran penduduk ini, asumsi pemerintah akan memperbaiki ekonomi masyarakat, juga dengan perbaikan di bidang pertanian. Makanya sekarang pemerintah itu membuat kelompok-kelompok tani agar petani itu sejahtera tentunya. Cuman mungkin di bawah itu ada kesalahan sistem yang mana justru namanya kelompok tani masyarakat merasa kesulitan. Salah satunya kesulitan mencari pupuk. Ketika kita amati ternyata kesalahan itu bukan lantas dari atas semua, juga dari bawah. Karena pada saat penebusan pupuk itu sendiri, malah banyak kelompok tani yang tidak menebus pupuk. Akhirnya ketika sudah sampai di musim penghujan, masyarakat banyak yang mencari pupuk. Ketika banyak masyarakat mencari pupuk, artinya ada ledakan pencarian pupuk itu sendiri, maka pemerintah juga kewalahan untuk menyediakan pupuk sendiri. Akibatnya apa? Harga pupuk mahal karena pupuk sulit untuk didapatkan. Yang asalnya harganya cuma 100.000 bisa melonjak sampai 150 ribuan. Di bidang industri, pemerintah juga sudah mulai mengembangkan industri-industri negara sendiri. Ya tujuannya untuk mengatasi masalah itu sendiri. Yang terakhir pengaturan dan pembatasan kelahiran. Makanya pemerintah di sini mengatur ada program KB, keluarga berencana, 2 anak cukup. Terus lagi ada aturan tidak boleh nikah di usia dini. Minimal kalau perempuan kalau tidak salah 19 tahun baru diizinkan menikah. Makanya sekarang banyak kalau di Betu Putih yang nikahnya di bawah umur dikatakan istilah nikah siri. Jadi nikah tak catat dengan pemerintah. Itu namanya nikah siri. Yang terakhir proyeksi penduduk. Di sini ada agak sedikit kecil mungkin tulisannya ya. Karena saya tadi malam sudah ngantuk membuat PowerPoint ini sampai kurang lebih jam 2 baru tidur. Semoga saja kalian bisa menyaksikan video sampai selesai agar saya tidak sia-sia membuat PowerPoint ini. Dan sekarang pagi saya sudah merekam. Ini semua usaha yang saya lakukan untuk tetap memberikan pelajaran pada saat pandemi ini. Ini bisa dipahami baca ya. Kalau di HP agak kecil, kalau di laptop jelas sebenarnya sih. Ya, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga membawa berkah. Sebenarnya hari ini saya ingin belajar di pantai, cuman ya banyak yang nggak setuju. Nggak apa-apa, belajar di rumah. Mungkin pertemuan berikutnya bisa kita rencanakan jika dapat izin dari Kepsek. Mungkin kita bisa mengadakan pembelajaran di pantai agar suasananya apa istilahnya tak pusing. Ya. Baik, terima kasih atas kalian yang sudah mengikuti pelajaran saya sejak awal sampai sekarang. Mohon maaf jika audionya agak feedback.
Karena ini saya menggunakan HP rekamannya yang disambung ke laptop. Karena laptop saya kameranya bermasalah. Insya Allah ke belakang kalau diberi kesempatan lagi saya akan membuat lebih baik karena ini baru pertama kali percobaan saya. Terima kasih sudah mengikuti. Mohon maaf atas segala kesalahan dari awal sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.